Perkenalkan, nama saya Felix Franky Gunawan Tambah dengan NPM 19070012. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan dua makalah yang telah saya buat dan saya satukan dalam satu presentasi ini yang berjudul Jenis Perilaku dan Ciri Korupsi, yang judul kedua adalah Penyebab dan Motivasi Korupsi. Jenis korupsi. Yang pertama ada pemenggalan dalam jabatan, yang kedua ada pemerasan, yang ketiga ada perbuatan curang, keempat ada benturan kepentingan dalam pengadaan, kelima ada gratifikasi, keenam ada suap menyuap, ketujuh ada kerugian keuangan negara. Ciri korupsi. Ciri yang pertama adalah umumnya tindak korupsi dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Ciri kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Ciri yang ketiga, korupsi ini tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi. Namun, korupsi juga dapat terjadi di organisasi dan perusahaan swasta. Ciri yang keempat, korupsi dapat berupa bentuk menerima sogok, uang kopi, uang tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda ataupun wanita. Ciri yang kelima, korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk memperoleh keuntungan. Ciri yang selanjutnya, setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas, atau tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Ciri yang terakhir adalah dalam perusahaan swasta, umumnya korupsi dilakukan dengan memberikan uang yang bertujuan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Penyebab korupsi. Pertama, penyebabnya internal. Faktor internal merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk dalam faktor internal ini diantaranya sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyimbangi pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor lain yang jadi penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang, sehingga melakukan korupsi. Beberapa termasuk dalam faktor eksternal sebagai berikut. Faktor ekonomi. Adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya, gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, dorongan seseorang melakukan korupsi. Faktor politik. Dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat melakukan tindakan korupsi. Faktor organisasi. Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, atau aturan yang tidak jelas. Struktur organisasi yang tidak jelas dan pemimpin yang tidak tegas. Faktor hukum. Seringkali tindak hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung memperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum. Motivasi korupsi. Motivasi korupsi dapat dibagi ke dalam 5, yaitu pertama korupsi karena kebutuhan,
Kedua adalah korupsi karena ada peluang. Ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Keempat, ada korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Dan yang terakhir adalah korupsi ingin menguasai suatu negara. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya presentasikan. Jika saya ada salah atau salah ngomong, saya minta maaf. Terima kasih.